Oke teman-teman, slide-nya kelihatan dan suara saya kedengaran. Kelihatan dan kedengaran, Pak. Oke. Nah, teman-teman kita lanjut ceritanya ya. Nah, jadi di sini tadi kan dia membeli dengan harga diskon. Nah, jadi oke, saya balik lagi ke filosofisnya. Sebenarnya tadi kan kita udah bayangkan ya, kalau misalnya kita mengetahui nilai fair value aset itu, kita beli lebih tinggi ya dari nilai kita membayarnya itu tidak nilai fair value aset tersebut, memang cenderung perusahaan itu adalah perusahaan yang memiliki nilai tambah. Memiliki nilai tambah itu artinya dia memiliki nilai tambahnya, misalnya kayak yang masyarakatnya yang bagus, kemudian sudah ada mungkin dia juga punya inovasi segala macam, karena kita berani lebih mahal. Nah kebalikannya berarti kami ketika kita membeli perusahaan itu diskon, berarti di situ mau tidak bukan ada sedikit yang bisa kita pertimbangkan kenapa seperti diskon. Itu kan perusahaan tersebut dijual. Cobalah kalau kalian lihat, jika kalian membeli barang diskon, itu adalah barang yang setiap adalah barang yang rusak, mungkin sudah rusak, sudah tidak bagus lagi, ada mungkin ada yang kurang lah ya, ada yang kurang dari produk tersebut, tidak bisa dikontrol, tidak cepat dia dan kemudian juga saya tahu itu kan diskon. Nah hampir sama ketika perusahaan itu memperoleh kita membelinya itu diskon, itu biasanya perusahaan ya kenapa sih berani dijual murah ya, karena memang perusahaan tersebut dia sudah mau kolaps atau mungkin sudah tidak bagus lagi pemasarannya, atau juga pemiliknya lagi butuh uang nih, gue lagi butuh uang, ya kita jual, ya udahlah murah aja lah biar laku gitu. Ya, jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Sama kayak kita membeli barang, nah, kalau kombinasi bisnis kan dia membeli perusahaan ya, kalau kita membeli barang kan kita berani membeli barang yang lebih mahal dari kita itu ya karena ada nilai tambah di situ yang akan kita dapatkan. Kalau sebaliknya kita diskon biasanya, tapi saya tidak bisa menggeneralisasi, tapi biasa perusahaan tersebut ya ada yang kurang. Nah ini kita lanjut teman-teman, bagaimana kalau berbikin purchase catatannya. Kalau purchase sama tadi kita mengeluarkan payable ya sebesar 200, kemudian common stock 400, jadi BC nya 400, total uang yang kita keluarkan ya, biaya yang kita keluarkan costnya adalah 1000. Kita catat investment insured 1000 ya, terus payable 200, common stock 400 dan BC 400. Nah, kemudian jurnal ya teman-teman, itu kalian karena konsepnya di sini perusahaan Sun adalah dilikuidasi ya, dihapuskan, dia tidak beroperasi lagi, kita harus menghapus itu investment insured dulu teman-teman. Investment insured sudah kita catat ya di 1000 tadi ya, karena dia kita hapus, karena kita agak beroperasi lagi kita di kredit investment insured 1000. Kemudian seluruh asetnya kita pindahkan teman-teman. Ini nilainya pas 50 ya, sampai dipakai 50, kemudian utangnya juga dipindahkan 60 sampai 135 kali naik. Nah kemudian selisihnya teman-teman tadi, karena kita membeli murah ya, itu kita catat gain from bargain purchase. Jadi seolah-olah kita mencatat ada keuntungan kita membeli lebih murah ya. Sebesar berapa? 200. Nah jadi di sini kalau kalian lihat, ternyata gain from bargain purchase itu ketika kita melakukan investasi tercatat kredit berawanan dengan akun debit. Kalau mobil dicatat di debit ya, itu konsepnya. Nah oke, saya pahami ya, udah jelas ya dari sini. Nah kemudian kita lanjut teman-teman. Di sini muncul lagi kontroversi tentang apa sih goodwill ini, kontroversi ceritanya. Jadi kapitalisasi goodwill adalah harga beli yang tidak termasuk dalam aset dan liabilitas teridentifikasi. Kapitalisasi ini adalah kita mengakui adanya aset tersebut yang kita memunculkan nilai aset tersebut, pembukuan kita dimasukkan ke pembukuan, masuknya di kapitalisasi, masukkan ke neraca kita. Nah di sini kesalahan dalam penilaian aset dan liabilitas akan yang dicatat. Ya.
Kenapa? Ya kita contoh aja gini. Jadi di sini memang presisi keakuratan dalam melakukan penilaian fair value itu mutlak. Karena kalau misalnya kita salah nilai, otomatis nanti akan salah juga goodwill-nya. Nah, misal kita ambil contoh ini goodwill kan dia 200 ya, munculnya itu nilainya 200. Nah, ternyata di sini kita ada revisi nih misalnya nih paten ini harusnya nggak ada nih misalnya, dia nggak paten ini nggak ada nilai dalam paten. Berarti di sini akan menjadi itu dua ya 950 ya nilai dan asetnya. Berarti di sini nanti sorry 1150 berarti goodwill-nya jadi 250 teman-teman ya. Nah kan makanya berbeda ya, dia 250.000 ya, jadi berbeda ya tadi. Makanya di sini dijelaskan kesalahan dalam penilaian aset dan likuiditas akan bagi yang dicatat. Ya, jadi kalau misalnya kita salah, ternyata itu pakai nggak ada. Efeknya adalah goodwill-nya berubah lagi. Bukan 200 yang dicatat, tapi 200. Maka itu penuh kontroversi. Jadi di sini akan muncul harus akurasi dari pencatatan aset. Tapi ya sekarang kita balik lagi ini ke konsep akuntansi. Kita bisa menilai aset presisinya tepat juga kan. Kita hanya mencatatnya sebesar ya nilai wajar aja ya. Ya nilai yang wajar yang layak aja seberapa, tapi kita mau mengukur dia pas banget nilai yang sesungguhnya aja sangat sulit sekali. Makanya itu kontroversi. Nah, kemudian secara historis goodwill di banyak negara industri dilakukan pengkapitalisasian dan diamortisasi. Ini konsep yang jadul. Jadi goodwill itu dulu teman-teman dia dimunculkan di aset ya, maksudnya dikapitalisasi muncul di aset, kemudian dia disusunkan dan diamortisasi. Nah ini kalian dulu saya masih belajar, kalian masih seperti amortisasi goodwill ya dulu saya tahun 2003 itu belajar akuntansi prinsip accounting itu disusunkan. Biasanya disusunkan selama 10 tahun. Nah sekarang konsep itu sudah berubah ya, tahun 2003. Nah sekarang standar IASB saat ini seperti halnya USK ya, itu udah berubah konsepnya. Dia di sini yang pertama adalah mengkapitalisasi goodwill, jadi dianggap sebagai aset ya, dianggap sebagai aset. Nah kemudian tidak mengamortisasinya ya, jadi tidak diamortisasi. Kemudian kalau tidak diamortisasi ada yang kita lakukan yang lain apa? Kita melakukan tes sebenarnya nilai. Tes nilai tes yang lain. Nah jadi pengujian penurunan nilai goodwill ya, perusahaan harus melakukan pengujian penurunan nilai karena atas goodwill pada level peraturan bisnis. Jadi langkah 1 dibandingkan nilai bersih bisnis dengan nilai wajarnya. Langkah 2 tentukan nilai wajar diterapkan pada goodwill dengan cara yang sama saat itu mencatat pertama kali dan bandingkan nilai goodwill dalam catatan. Catat kerugian nilai wajar yang diterapkan lebih rendah. Nah, jadi teman-teman ceritanya di sini teman-teman. Jadi di sini misalnya dia goodwill-nya tadi 200 ya. Nah, ini teman-teman dia goodwill ini akan terus kita saat melakukan laporan konsolidasi nilai goodwill ini. Nah, nanti nilai 200 ini teman-teman dia harus dilakukan penilaian ulang. Apakah nilai 200 ini dia masih tetap segini? Atau sudah turun nilainya? Nah, kalau misalnya ternyata nilai wajar yang diterapkan lebih rendah dari nilai yang ada atau dari yang dalam. Nah, di sini berarti nanti misalnya di 200 ya. Ternyata nilai setelah dilakukan impairment ya, itu nilai 200 ini dia akan turun ya. Tidak lagi 200 tapi 100. Kenapa? Efek dari kita menilai inventory ini. Jadi mau tidak mau nanti ada selisih ya 20 di Agustus sebagai kerugian. Ya.
mencatat kerugian ya. Gitu. Ada nilai tadi kan 200 ya. Ternyata nilai goodwill-nya itu enggak 200 lagi, kita dikatakan 180 nilai carry trade. Ya udah, berarti di sini kita akan ada 20 ya. Nah, kemudian kapan saat kita melakukan pengujian penurunan nilai? Goodwill harus dilakukan pengujian setidaknya setahun sekali. Jadi setahun sekali itu dilakukan pengujian. Pengujian lebih sering diperlukan bila terjadi perubahan bisnis yang signifikan, ya, seperti perubahan kebijakan yang berbeda dari pihak regulator. Ya. Nah, ini mungkin kayak gini teman-teman. Misalnya dari pihak regulator itu, misalnya kayak kemarin ada kasus ini ya. Nah, masih dari pihak regulator misalnya nih, tidak boleh lagi melakukan proses ekspor batu bara misalnya. Ekspor bahan baku batu bara yang mentah misalnya nggak boleh kan, bagi perusahaan apa yang mempunyai industri batu bara kan otomatis nilai goodwill-nya dia akan berubah, harus dinilai ulang karena dia tidak akan mendapatkan pendapatan dari ekspor batu bara mentah, dia harus diolah. Kemudian kompetisi yang tidak terantisipasi ya. Jadi ini sama kayak gini tuh, kayak Bluebird contohnya. Di Bluebird itu kan dia pasti otomatis ada nilai goodwill-nya lah ya kalau kita asumsikan ya. Ternyata sekarang ada kompetisi si Bluebird ini sudah dikalahkan lah ya, bisa dikalahkan dengan Grab sama Gokar gitu kan. Nah itu si Bluebird itu mau tidak mau dia harus melakukan pengujian penurunan nilai. Itu menilai goodwill dia masih layak segitu kasih. Nah kemudian hilangnya personil utama perusahaan. Ini contohnya adalah perusahaan apa? Apple ya. Handphone Apple itu kan Steve Jobs itu udah meninggal ya. Nah, itu efeknya apa? Kalau kalian lihat sendiri, Apple sampai sekarang ya bukan ada estimate ya. Maksudnya tidak seperti waktu zaman Steve Jobs itu inovasinya benar-benar luar biasa ya. Nah, ketika hilang personil utamanya itu dia sudah harus melakukan penilaian ulang nih goodwill-nya di Apple itu karena ada perubahan bisnis yang signifikan itu dilakukan. Nah kemudian penurunan nilai atau kerugian investasi yang hilang atas mungkin ada unit bisnis yang dilaporkan atau salah satu bagiannya itu ada bagiannya itu PCC kayak misalnya Gojek itu kan lini bisnis yang hospitality itu pada hilang ya, nggak beroperasi lagi karena adanya pandemi. Ada kelompok aset berumur panjang yang signifikan, ini ada gedung atau apa yang dijual gitu. Kemudian ada perusahaan anak yang dijual, ini ya, perusahaan anaknya misalnya kayak ya misalnya Telkom gitu ya, dia kan ada Telkomsel gitu, tiba Telkomselnya akuisisi itu otomatis Telkom ikutnya itu harus melakukan pengujian penurunan nilai. Nah kemudian di sini pengungkapan kombinasi bisnis itu, jadi ketika melakukan kombinasi bisnis ini teman-teman yang diungkap adalah seperti ini ya, tidak terbatas termasuk yang diungkapkan pertama informasi umum termasuk nama perusahaan. Jadi dijelaskan itu perusahaannya di posisi apa, deskripsi apa, dia bergerak di bidang apa. Alasan dilakukannya kombinasi bisnis, nah, ya dijelaskan aja tadi kan ada beberapa alasan tuh, misalnya kombinasi bisnis ini dilakukan untuk agar perusahaan bisa melakukan penghematan biaya ataupun agar perusahaan mudah memperoleh bahan baku kelangsungan bisnisnya, jelaskan. Kemudian hakikat dan jumlah perhitungan, ya, ini maksudnya ya tadi ya jumlah perhitungan apa biaya-biaya yang kita keluarkan, kemudian nilai aset wajar itu berapa. Kemudian pengalokasian harga beli ke dalam aset dan likuiditas, nah tadi dengan menggunakan metode tadi harga beli tadi diukur ya, dialihkan ke aset dan liabilitas. Apabila ada selisihnya dimasukkan ke goodwill atau kerugian purchase. Kemudian hasil operasi pro forma ini maksudnya adalah ini aja ya, maksudnya hasil operasi pro forma ini ya kayak laporan pro formanya ya perusahaan itu dari pendapatan mungkin dia bakal terima karena masih ini lebih ke ini aja sih teman, prediksi aja sih, prediksi operasi nanti akan lebih bagus nih. Kemudian goodwill atau keuntungan dari kerugian di swap tadi ya.
Nah, ini pengungkapan secara umum. Nah, pengungkapan secara khusus diperlukan ya. Ini apa? Ini ada pengungkapan khusus juga. Jadi pengungkapan intangible asset. Nah, pengungkapan intangible asset, pengungkapan secara khusus diperlukan apabila dalam periode fiskal di mana aset tak berwujud diperoleh. Jadi kita memperoleh aset tak berwujud. Kemudian secara tahunan untuk periode yang disajikan dan dalam periode fiskal di mana terjadi. Nah, jadi misalnya perusahaan tadi memperoleh lisensi gitu ya atau trademark ya, karena mau bisnis bersama ya. Nah, ini pengungkapan diperlukan yaitu terkait dengan biaya riset dan development yang dibutuhkan ya. Kemudian mungkin dalam memproduksi produk tersebut masih ada biaya riset ya, dan pengembangan yang harus dilanjutkan ya. Nah, itu harus diungkapkan. Kemudian aset tak berwujud yang diamortisasi itu dijelaskan apa aja. Di situ ada macam-macam ya teman-teman ya, aset tak berwujud diamortisasi. Kemudian aset terwujud yang tidak diamortisasi ya. Itu apa? Misalnya ini kalau yang aset tak berwujud diamortisasi mungkin di sini ada trademark macam-macam ya, ada lisensi, mungkin ada royalti, ada diamortisasi biasanya. Kemudian aset tak berwujud dengan syarat diperbarui atau diperpanjang. Ini contohnya adalah ya, kayak trademark kali ya, lisensi ya, lisensi. Oke, itu kita lanjut ke SOX ya, SOX. Jadi ini undang-undang SOX ini teman-teman, ini kasusnya bermula ketika di tahun 99-2000 itu ada kasus besar ya, Enron Corporation ya, dan WorldCom.com itulah bermula adanya SOX. Jadi kasus Enron itu teman-teman, kasusnya adalah terjadi manipulasi laporan keuangan ya, sehingga di situ kelihatan itu perusahaan bagus banget laporan keuangannya, besar banyak, ternyata dia melakukan manipulasi. Salah satunya adalah melakukan offset ya, jadi dia membuat perusahaan SPV ya, tujuan tertentu, perusahaan anak yang banyak sekali. Kemudian di situ digabungkan asetnya, kemudian utangnya dihapus ya, kemudian dimasukkan ke, sehingga net asetnya itu dimasukkan semua ke laporan neraca di Enron, sehingga posisi keuangannya bagus juga. Padahal di situ ada manipulasi. Nah, efeknya ketika kasus tersebut terbongkar, kemudian di situ akan terjadilah krisis lah ya istilahnya. Akhirnya publik sudah tidak percaya lagi kalau perusahaan bobrok gitu ya, dia mau manipulasi keuangan. Nah, ternyata di situ case-nya adalah pemeriksanya, teman-teman yang harus melakukan audit itu juga dia melakukan konsultasi secara bersamaan. Jadi independensi dari auditor tersebut sangat dipertanyakan, karena dia di satu sisi dia harusnya melakukan pengawasan di sana, di sisi lain dia juga melakukan konsultasi, melakukan konsultasi, memberikan jasa konsultasi. Nah, di sini akhirnya timbullah undang-undang SOX ini yang menginginkan independensi yang lebih besar pada auditor. Jadi auditor itu harus punya independensi yang besar. Kalau dia sudah meriksa perusahaan itu, dia tidak boleh pada saat yang bersamaan melakukan jasa konsultasi ya. Nah, kemudian di sini independensi yang lebih besar pada dewan perusahaan. Komisaris itu punya posisi yang lebih independen untuk mengawasi perusahaan. Independensi kegiatan audit dalam pengendalian internal. Jadi di perusahaan biasanya ada divisi audit ya. Nah, itu audit internal itu dia harus punya independensi. Jadi dia tidak boleh diatur ya atau diganggu independensinya oleh direktur ya atau direksi. Kemudian ada peningkatan pengungkapan dalam pengaturan kewajiban off balance sheet. Jadi di sini ada laporan off balance sheet ya, termasuk jika ada perusahaan anak ya, banyak di beberapa negara nah itu diungkapkan apabila terjadi insiden di sini. Kemudian ada tambahan jadi pengungkapan pada form 8K ini yang diberikan. Itu teman-teman, jadi di sini muncullah SOX. Nah, di Indonesia sendiri gimana? Indonesia mau tidak mau dia sama ya mengikuti ada ketika ada kasus ini ya. Sekarang ada standar-standar ya, standar audit ya, di situ dimunculkan di standar audit kalau misalnya kita melakukan proses audit itu tidak boleh terlalu lama ya, soalnya dia memeriksa 3 tahun di situ. Kalau misalnya 5 tahun meriksa perusahaan itu aja, itu dia cenderung tidak independen lagi. Nah, kemudian di sini yang nomor 5 lampiran pooling of interest ya. Jadi di sini akuntansi pooling of interest teman-teman yang tadi digunakan oleh buku ini hal yang sama diatur oleh US GAAP. Nah, metode pooling ini tidak diperbolehkan lagi digunakan setelah tahun 2001.
Tapi baru-baru ini kombinasi pooling diberlakukan secara khusus. Jadi secara khususnya ini teman-teman dia digunakan boleh digunakan di PSAK 38 kalau kita ya. Jadi kombinasi bisnis entitas pengendali. Jadi boleh digunakan. Ini ada aturannya. Metode pooling didasarkan pada asumsi bahwa menggabungkan kepemilikan perusahaan melalui pertukaran sekuritas merupakan hal yang mungkin. Jadi di sini ya tadi dia hanya menukarkan sekuritas. Nah di metode pooling ini tadi teman-teman dia menggunakan nilai value. Kata kunci dia menggunakan nilai value, kemudian setara kedudukan mereka. Jadi tidak ada pihak yang definisi atau dia hanya bergabung. Ini lampiran kombinasi bisnis dengan PSAK. Nah, ini PSAK untuk kombisnya itu diatur kombinasi bisnis secara umum teman-teman ini diatur di PSAK nomor 22 ya, penyesuaian 2018. Diadopsi dari FMS nomor 3. Nah, ada lagi PSAK 38 ini teman-teman. Ini berbeda dengan PSAK 22. Kalau PSAK 22 ini secara umum, kalau PSAK 38 kombinasi bisnis entitas sepengendali ya. Jadi untuk detailnya bisa kalian baca. Maksudnya apa sih sepengendali itu ya? Maksudnya ya dalam satu grup itu aja teman-teman. Dia punya pengendalian. Jadi kita kayak grupnya si Astra ya. Misalnya kita ambil contoh Astra. Itu kan dia ada Astra Agro ya sama Astra Otomotif misalnya. Astra Otomotif misalnya ada yang harus ditarik nih dari Astra Agro nih. Itu ditarik dia menggunakan entitas pengendali ya, satu. Nah itu dia sedikit berbeda dengan kombinasi bisnis secara umum ya. Karena di entitas pengendali itu dia boleh menggunakan nilai konsepnya. Karena apa? Karena ya secara umum sih ininya dia sama, nggak perlu lagi jadi diangkat sebagai nilai buku aja karena dia satu juga sama standarnya sama. Nah kemudian PSAK 22 berlaku mulai tahun 2011 dan tahun 2014 dilakukan penyesuaian dan dilakukan penyesuaian kembali 2018. Sedangkan PSAK 38 itu dia disahkan ya telah disahkan oleh SOKA pada tanggal. Nah, di PSAK 22 ini definisi kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak akuisisi memperoleh kendalian atas satu atau lebih bisnis. Ya. Ini tadi kayaknya udah yang saya. Nah, di sini yang kombinasi bisnis entitas pengendali di PSAK 38 jelas. Kombinasi bisnis yang seluruh entitas atau bisnis yang bergabung pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama, baik sebelum maupun sesudah kombinasi bisnis dan pengendalian tidak sementara. Jadi saya bisa asumsikan tadi kayak Astra itu kan dia pengendali ini kan hidupnya nih. Nah, ini banyak macam-macam. Ada agro ini pun punya macam-macam banyak lagi. Kemudian yang ada otomotif. Nah ini punya banyak. Nah bisa ada nih satu perusahaan anak di sini di agro ini dia mau dia mungkin di sini. Maksud saya di sini mungkin ada perusahaan yang otomotif. Mungkin otomotif ini adalah perusahaan Astra yang memproduksi kendaraan pertanian misalnya. Di sini kita ambil contoh simpel aja, misal kejadian di PSAK itu. Nah ini dia diakuisisi oleh perusahaan yang di sini bagian pertanian di agro-nya ya. Tarik ke sini. Nah di sini dia bisa menggunakan pooling tadi. Jadi menggunakan nilai buku aja. Kenapa? Karena tetap tadi si Astra secara umum ini yang mengendalikan itu ya. Tapi kalau di PSAK 32 ini dia sudah pihak yang berbeda PTA. Nah ini pengendalian tidak, ini sudah beralih pengendalian karena dia digunakan nilai pajak. Nah PSAK 22 maksudnya gini ya, ini memang bahasa PSAK itu sedikit perlu kalian baca lebih dalam aspek. PSAK 22 khusus diatur PSAK 22 ini tidak boleh diterapkan untuk akuntansi pembentukan pengaturan bersama dalam laporan keuangan pengaturan bersama itu sendiri. Ini ada lagi nih PSAK 4 saya lupa, PSAK 4 tentang laporan tersebut. Nah, khususnya aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Ya. Ini juga masuk ke PSAK 4 saya lupa. Makanya PSAK 4 ini diatur khusus ini ya, yang dia bukan
merupakan suatu bisnis, ada akuisisi ya kayak joint venture, jenis itulah itu diatur. Nah, kemudian kombinasi entitas atau bisnis pengendali ini tidak diatur di PSK 22 karena dia diatur di PSK 38. Ya, nanti di PSK 38 itu dijelaskan PSK ini tidak diterapkan untuk PSK 22 kayak gitu. Selalu seperti itu kalau kalian baca PSK ya. Nah, penerapan metode akuisisi mensyaratkan. Nah, jadi di metode akuisisi di 22 ini tadi yang udah dijelasin tadi sama sih. Mengidentifikasi yang tiap akuisisi siapa, kemudian tanggal akuisisi, kemudian pengakuan dan pengukuran aset tadi ya, yang diperoleh liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non pengendali ya diakuisisi. Nah, ini nanti dijabarkan. Jadi untuk NCI ini kita akan bahas di bab selanjutnya ya. NCI itu non controlling interest atau bahasa di GAP itu dulu minority interest, jadi pihak yang non pengendali ya atau yang bagiannya minoritas. Nah, kemudian pengakuan dan pengukuran goodwill atau pengukuran dari pihak diskon. Tadi yang sudah dijelaskan itu. Nah, itu ya. Oke, teman-teman, ini selesai materi. Sebelum ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman kalau ada yang kurang jelas. Tes. Kedengaran ya suara saya? Iya, Pak. Oh iya. Teman-teman cukup jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi memang ini sekilas saja sih, nanti detailnya teknis kita belajar di bab selanjutnya. Tapi kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Saya ingin bertanya. Oh ya, Febrian silakan. Yang pertama itu di slide halaman 35, Pak. Iya, yang ini ya. Yang 5 yang ini ya. Iya, Pak. Di situ kan ada not payable 10%. Bagaimana kalau ada perbedaan antara nilai pasar dengan bunga yang diberikan, Pak? Artinya ada perbedaan antara kuponnya dengan yang nilai bunga di pasar, Pak. Apakah berarti harus tetap cari nilai present value dari notes tersebut, Pak? Ya, jadi benar ya. Jadi ya lihat. Jadi pertanyaan kalau notes payable-nya itu kan dia 10% ya 5 tahun. Nah, itu dibandingkan nilai pasarnya ya, Dian ya. Ternyata nilai pasarnya mungkin bunga yang diperoleh mungkin lebih di pasar mungkin 11% ya. Iya, Pak. Iya, nah itu ya. Jadi kamu menggunakan nilai yang fair value-nya sih. Jadi berarti kalau gitu berarti akan ya ada apa nanti premium atau diskon ya. Jadi masukkan nilai yang jadi misalnya itu premium ya, Riannya berarti nilai lebih mahal ya kalau premium ya. Nah itu ya udah masukkan aja nilai fair value premium berarti gitu. Jadi enggak nilai yang ini kan kita asumsinya nilai par lah ya. Jadi kan kayak kita mirip bond payable lah ya, Riannya maksudnya. Jadi misalnya bond payable 100.000 nih, ternyata nilai pasarnya pokoknya ada perhitungan bunga di pasar, ternyata akan menghasilkan premium. Jadi yang kita bayar itu bukan 100 tapi 110 misalnya. Ada berarti nilai 110 itu dipakai fair value-nya. Ya. Sebaliknya kalau ada diskon berarti yang nilai diskon. Jadi akan nilai fair value. Dan sip pertanyaannya ini. Oke, teman-teman. Cukup jelas Brian atau ada mau tanya lagi? Satu lagi, Pak. Iya, silakan. Misalnya kan disuruh menyusun balance sheet, Pak, neraca. Di neraca itu kan yang tertera cuma akun-akun yang real kan, Pak, yang misalnya return earning atau
additional paid and capital. Bagaimana kalau misalkan ada investment expense, Pak? Investment expense kan seharusnya untuk menutup investment expense itu kan di akhir tahun, pas jurnal penutupan. Apakah pas saat di balance sheet itu harus ditutup juga agar sesuai, agar balance antara kredit dan debitnya, Pak? Antara aset dengan liabilitas ekuitasnya, Pak? Contohnya, Ya, misalnya, ya, silakan, Pak. contohnya yang mana nih? Contohnya investment ya. Contohnya, ya, investment expense yang ada di Yang terakhir ya, yang investment SM tadi ya sama PC tadi ya. Ini ya, iya, Pak, itu. misalnya ya. Investment expense itu kan seharusnya kalau semua beban dan pendapatan itu kan tutup di akhir tahun. Nah, ternyata soalnya itu menyuruh untuk membuat balance sheet pas setelah akuisisi, Pak. Jadi Oh apakah iya, ya. Setelah akuisisi ya. iya, Pak. Nah berarti tadi benar itu sih Budian. Jadi kalau misalnya dia minta setelah akuisisi ya, jadi memang di sini ada adjustment juga sih, jadi investment expense kan. Ini kan investment expense akan mempengaruhi return earning kan ya, Iya. iya nggak? Nah nanti return earning yang dipakai kalau misalnya itu ya bisa nanti return earning yang sudah disesuaikan, jadi bukan yang return awal itu. Jadi Oh, return oke, Pak. earning yang returning akhirnya, benar, returning akhir yang akan masuk ke neracanya ya. Memang nanti kan ada contoh dia mungkin di 1 Juli di 1 Januari masih biasa ya, dia ada transaksi di akhir tahun itu ulang isinya. Jadi benar nanti harus di adjust ya di returningnya ya. Jadi di ya returningnya harus dilakukan penyesuaian lagi, jadi nggak menggunakan returning awal tapi sudah returning awal yang sudah disesuaikan dengan SPN yang terjadi di tahun tersebut. Returning akhir, nah returning akhir itu nanti yang masuk ke bagian neraca. Dan neraca tadi yang menggunakan fair value tadi. Ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, kemudian terima kasih ya pertanyaan ya. Gitu teman-teman, ada lagi yang lain? Tidak ada. Saya tutup ya teman-teman. Oke, ini sebelumnya udah selesai, jadi saya cerita tentang saya kenal dulu ya teman-teman ya. Mau dengar nggak Iya, cerita Pak. ini? Nah jadi Iya, Pak. nah, tentang corona itu memang iya saya sih udah mematuhi protokol kesehatan lah ya. Masker mungkin ya, saya juga nggak tahu. Mungkin ada selip lah, mungkin pas itu saya megang apa, tidak cuci tangan atau apa, usap-usap mata gitu ya atau apa, saya juga tidak sadar ya karena dia sudah dijalani. Ada kondisi di mana ya mungkin lagi tidak bagus di daerah tidak kena. Nah memang ketika kena tersebut sih gejala yang dirasakan sih berbeda-beda. Jadi saya ketika di isolasi itu kan berkumpul dengan pasien-pasien COVID juga banyak dari Tangerang Selatan. Oh, semua kumpul ada 100 orang. Nah itu saya cerita-cerita ya. Nah gejalanya berbeda-beda. Nah kalau saya itu kebetulan gejalanya mungkin tipes sekitar pada hari pertama sampai panas dan panas lagi. Nah, saya rasakan pusing pertama terakhir itu di hari kelima penciuman saya sedikit samar ketika tidak jelas itu harus dari dekat itu baru agak sedikit mencium. Tapi kalau dari jauh kayak merasakan tidak terasa. Tapi alhamdulillah sih saya tidak merasakan sesak nafas atau batuk. Tapi beberapa orang itu ada gejalanya sih ini aja tidak ada gejala, ada yang dipanggil ciuman, ada yang malah marah. Saturasi oksigennya tuh. Nah itu. Nah jadi memang ketika corona itu kita nggak bisa mengobati coronavirusnya hilang ya, kita mengobati gejalanya. Gejala depan itu harus termonitor.
Itu kalau saya lihat ketika saya isolasi, di situ yang ditekankan di situ memang adalah meningkatkan imun. Meningkatkan imun itu dengan cara pertama kita tidak boleh stres dulu. Jadi kalau misalnya di nauzubillah ya, kalau kita yang udah sehat, kalau bisa kita apa kita jangan stres. Rasa dunianya hancur atau rasa kita ini yang paling mahal, nanti bagaimana dia akan kita masuk ke ruang ICU, itu jangan pikiran seperti itu. Pokoknya positif thinking aja. Ya udah kita katakan apa-apa, kita harus sehat. Nah di situ memang kita katakan kita harus sehat, kita harus. Nah jadi langkah-langkah darurat apa aja? Nah pas kita mau masuk, harus cek darah dan ronsen ya. Cek darah dan ronsen itu untuk ngecek apakah ada infeksi di situ. Kalau ada infeksi sama cek darah itu juga dari asam urat oksigen. Kalau bukan oksigen itu berarti kalian harus dilakukan tindakan lebih lanjut. Jadi kalau normal semua nggak masalah. Tapi ada cek ronsen itu juga baca paru-paru. Kalau misalnya ada infiltrat atau ada cairan, nah itu harus diobati, itu harus kalian untuk perawatan. Tapi kalau tidak ada normal, bisa isolasi lagi. Nah setelah tahu kita ada cek lab segala macam di situ, ya udah mau tidak mau kita harus melakukan peningkatan imun. Salah satunya adalah ya olahraga pagi, kemudian berjemur atau dokternya itu sangat bagus sekali. Ya. Jadi setiap hari kalau bisa berjemur, karena berjemur ya, bisa mengaktifkan vitamin ya, tahan. Jadi vitamin D3 yang kita minum itu kata dokter itu tidak akan aktif kalau kita tidak berjemur. Jadi berjemur, kemudian olahraga, minum vitamin yang dosenkan itu kemarin vitamin C, 1000 mg, ya, vitamin E, vitamin D, plus zinc itu katanya menghambat replikasi virus. Udah itu selama hampir 10 harian saya seperti itu terus. Alhamdulillah setelah di hari ke-10 jalan sudah semakin baik sih. Sudah S1. Nah jadi kebanyakan teman-teman di situ beritanya adalah gejala ringan. Memang virus corona ini 80% ringan, tapi memang ketika karena itu juga kita nggak bisa pilih di posisi yang mau ringan, berat atau sedang. Makanya tetap kita harus melakukan protokol kesehatan. Kalaupun misal terpapar ya tidak mau kalian harus tetap optimis kita sembuh ya, karena dia biasa 10 hari, setelah 10 hari sampai 14 hari itu virusnya tidak dapatkan. Itu teman-teman sharing ya. Oke. Pesan saya kalian tetap jaga protokol aja ya, tetap sehat. Minum vitamin yang cukup lah ya, makan sehat, jangan sampai stres. Walaupun sudah selesai ujian itu tetap jangan sampai stres. Karena ujian itu akan menggunakan daya tahan. Oke, itu aja, ini sudah mau berakhir teman-teman. Terima kasih ya sudah hadir semua. Kita tutup pertemuan kita ya di hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu Pak. Ya, sehat selalu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya.